Saudara-saudariku yang terkasih, selamat jumpa dalam jalan renungan kita mengenai jalan Vincentian. Kalau kita mau membangun hidup kita seturut teladan dan ajaran Santo Vincentius, itu sebetulnya apa ya yang paling mendasar? Vincentius mengatakan mengenakan Roh Kristus. Mengenakan Roh Kristus. Dia menggunakan sebenarnya di sini juga bahasa Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ya, ia bukan milik Kristus. Mengapa kok roh? Karena kita mengikuti Kristus bukan dengan tubuh kita saja, namun dengan segenap diri kita, roh kita. Kita tahu roh itu sumber hidup kita, ya. Dari rohlah itu ada hidup. Karena itu, kalau kita mengatakan mengenakan Roh Kristus, berarti segenap hati, jiwa, akal, pikiran, ya, dan kekuatan kita itu bersumber pada Kristus. Dalam bahasa Rasul Paulus juga dikatakan, dalam Dialah kita ini hidup, bergerak, dan ada. Mengapa Roh Kristus? Bukan Roh Kudus seperti yang lebih umum. Dalam hal ini, Vincentius dan kiranya juga Rasul Paulus ingin memastikan, ya, bahkan juga Rasul Yohanes, ya, ingin memastikan bahwa kita itu mengikuti hidup Kristus yang jelas contohnya, ya, karena Kristus sudah hidup di tengah-tengah manusia sebagai sesama manusia, dan itu dinyatakan paling jelas di dalam Injil, ya. Sedangkan, ya maaf, mengikuti Roh Kudus tidak jelas contohnya, ya. Jadi demi kepastian ini, oleh karena itu Vincentius menulis konferensi-konferensinya, menulis juga peraturannya bersumber pada Injil, dan itu berarti bersumber pada seluruh hidup Tuhan Yesus, ya. Ia mengatakan bahwa semua peraturan itu bersumber pada Injil, seperti yang Anda akan lihat sendiri, dan bahwa peraturan-peraturan itu bertujuan menyesuaikan hidup kita dengan hidup Tuhan ketika Ia berada di dunia. Sangat sederhana, sangat gamblang. Vincentius tidak mengajak kita membayangkan Tuhan Yesus yang ada di surga dengan mahkota yang beratna mutu manikang. Vincentius mengajak kita untuk membaca, menghidupi, membayangkan apa yang dilakukan, dipikirkan, dan dikatakan, disikapi oleh Yesus dalam Injil. Sangat gamblang, terhindar dari penafsiran-penafsiran yang tidak perlu, penafsiran yang tidak tepat. Rasul cinta kasih, Rasul yang paling dikasihi Yesus mengatakan bahwa siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita itu mengatakan berada dalam Allah, kalau kita ini mengatakan kita di jalur yang benar dalam hidup rohani kita, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, ya. Jadi sangat gamblang, saudara-saudaraku. Untuk itu Vincentius mempunyai ungkapan juga yang sangat sederhana dalam bahasa Latin, quid nunc Christus, ya.
Nung itu saat ini, ya, Kristus ya Kristus, ya, quid itu jika kita, jika engkau, ya, ada di sini sekarang, Yesus, apa yang akan kau perbuat? Jadi kalau kita ingin mengikuti Kristus, sederhana, ya, dalam sikap dan perilaku kita, coba kita berhenti sejenak. Ya, lebih-lebih kalau kita diminta keputusan yang penting, atau kita diminta untuk bersikap, ya, dan kita kadang-kadang bingung bagaimana. Ya, kita hening sejenak. Yesus, jika engkau ada di tempatku sekarang, apa kira-kira yang akan kau lakukan? Sederhana sekali, ya, tetapi sangat gamblang, ya. Tentu kalau ungkapan tersebut kita hayati benar-benar, ungkapan itu, ya, kita hayati benar-benar, kita dengarkan, Kristus sangat berkuasa untuk mengubah hidup kita, semakin lama semakin sesuai dengan kesempurnaan Kristus, sebagaimana dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, ya, bab 4 ayat 13. Tujuan hidup kita itu mencapai kesempurnaan Kristus. Tentu saja, saudara-saudari, quid nunc Christus ini hanya benar kalau kita sendiri akrab dengan Kristus dalam Injil, bukan Kristus yang kita bayangkan sendiri, ciptaan kita, ya. Jadi kita ini perlu membaca dan merenungkan Injil. Semakin jarang kita membaca Injil, semakin kita tidak mengenalinya benar-benar, dan semakin fantasi kita sendiri yang menciptakan Kristus menurut kita. Semakin sering kita membaca Injil, semakin kita mengenal Kristus yang sejati, Kristus yang benar. Seperti diungkapkan Santo Hieronymus, barang siapa tidak mengenal kitab suci, ia juga tidak mengenal Kristus. Mari saudara-saudaraku, kita bersama Vincentius mengenakan Roh Kristus dengan sungguh-sungguh bertekad untuk mengikuti Kristus, mulai pikiran, perasaan kita, sikap-sikap kita, ya, hati kita, maupun dengan tindakan-tindakan kita sehari-hari. Dan untuk itu, mari kita lebih akrab dengan Kristus yang nyata bagi kita di dalam Injil. Bagaimana sikap Tuhan Yesus? Apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus? Nyata sekali di dalam Injil. Kita tidak bisa mengelak, sudah sangat jelas bagaimana Kristus hidup, dan kita harus menyesuaikan hidup kita dengan hidup Tuhan Yesus. Inilah saudara-saudaraku dasar dari jalan Vincentian, mengenakan Roh Kristus. Amin. Dan juga untuk membuatmu